Jadi ada aspek ideologinya, memahami ideologi. Yang kedua penguatan. Nanti yang kedua itu nanti lebih pada soal diskusi. Bagaimana cara menguatkan ideologi ini. Temuan-temuan di lapangan seperti apa nanti. Karena itu saya lebih kepada bagaimana memahami ideologi Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, untuk memotret Muhammadiyah secara menyeluruh, jadi kalau saya ingin memotret Pak Nur Hadi itu, saya kan nggak bisa memotret kepalanya saja. Saya harus memotret tangannya, kakinya, kedalaman di dalamnya. Begitu juga untuk memotret Muhammadiyah secara utuh, kafah, setidak-tidaknya 4 aspek yang mesti difahami, mesti dilihat, mesti dipotret. Pertama sejarahnya. Bagaimana sih aspek historis kelahiran Muhammadiyah dan setting sosial politiknya seperti apa. Dalam konteks dunia Islam seperti apa. Yang kedua, tentu kita akan melihat organisasinya. Oh, organisasi Muhammadiyah sekarang sudah berkembang sampai ke luar negeri misalnya begitu kan, setelah 1 abad. Itu soal organisasinya. Yang ketiga yang mesti dipotret adalah amal usaha Muhammadiyah. Apa sih karya Muhammadiyah? Oh, ternyata setiap majelis, setiap struktur di Muhammadiyah, pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting, ada 22 dimensi amal usaha Muhammadiyah. Ada 22 majelis, lembaga. Dan itu setiap hari bergerak semua itu. Tapi ada yang mesinnya sehat. Ada yang mesinnya setengah sehat. Saya nggak bilang sakit ya, sakit hati nanti. Ada yang mesinnya harus turun mesin begitu ya. Amal usaha Muhammadiyah, setiap wilayah ada 22 coba. Ada majelis pendidikan, ada kesehatan, ada sosial, ada dikti, ada pemberdayaan masyarakat, macam-macam termasuk hubungan luar negeri. Nah saudara, 3 dimensi itu harus tamat. Apalagi kalau bicara soal dimensi yang keempat, ideologi Muhammadiyah harus selesai. Kalau 4 dimensi ini nggak tamat, nggak khataman kita. Mungkin nanti Pak Rektor kalau semua sudah tamat ini Pak, khataman deh bahasa pesantrennya gitu ya. Jadi soal kita ini, yang satu nggak tamat, yang kedua nggak tamat, ketiga nggak tamat, keempat nggak tamat, apalagi yang kelima nggak tamat memahami Kiai Dahlan itu. Yang rumahnya tetangga dengan rumah kami. Maksudnya rumah mertua di Jogja. Kalau 4 atau 5 dimensi ini kita tamat memahaminya, clear itu. Nah, sekarang saya mendapat tugas dari Pak Taufik dan teman-teman yang mengelola ini. Dimensi yang paling dalam, ideologinya. Jadi kalau orang itu, saya motret Mas Dendi ini, fisiknya, enggak. Itu amal usahanya. Rohnya yang saya potret, di mana coba? Bisa enggak Pak Dandi ini bisa bercakap-cakap seperti Nabi Sulaiman dengan pohon-pohon? Itu yang saya potret. Nah sekarang saya diberi mandat untuk memotret ideologi Muhammadiyah. Jadi pekerjaan berat sebenarnya. Supaya enggak keberatan, ini ada buku memahami ideologi Muhammadiyah langsung Pak Haidar nih. Bisa juga saya dorong untuk bisa punya itu. Ini juga ada manhaj gerakan Muhammadiyah, ideologi, khito, dan langkah-langkah perjuangan Muhammadiyah. Saya yakin Pak Muhlizal punya ini. Ada buku yang kemarin saya ketemu penulisnya di Jogja. Ideologi dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Pak Hamdan. Kalau punya 3 ini, menurut saya memadai deh. Memadai.
Tapi kalau nggak punya, yang dilihat Muhammadiyah itu kulitnya aja kacau ini. Baik. Udah deal ya sampai di situ? Nah, bicara soal ideologi nggak bisa kita lepas dengan sayap strategi perjuangan Muhammadiyah. Jadi ada ideologi, ada strategi perjuangan ideologi. Nah, strategi perjuangan ideologi itu udah banyak kawan-kawan yang menulis itu. Termasuk disertasi saya tentang strategi perjuangan Muhammadiyah ini. Saya neliti 10 tahun lebih ini. Apa ini? Pesawat ya? Mudah-mudahan narasumbernya turun ini. Belum diturunkan ilmu langsung shoot ke sini. Sebelum S3 saya nulis tentang strategi perjuangan Muhammadiyah tadi. Soal pergeseran politik Muhammadiyah, saya pertahankan di UNER. Ada nggak teman saya di UNER ini? Oh, Pak Rifai. Oke. Waktu itu saya di Jakarta, di UIN, sama di UI, saya nulis soal Masyumi. Ini bicara strategi perjuangan. Bagaimana Masyumi bergerak dan di situ ada 72% tokoh-tokoh Muhammadiyah zaman itu. Belum diungkap banyak orang. Saya terpanggil tuh menulis ini. Tapi sebelumnya saya nulis orang yang saya banggakan, Ketua Umum BP Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur, bicara strategi juga. Yang menikahkan Soekarno dengan Bu Fatmawati ini orangnya. Oke. What is ideologi? Sistem faham. Sistem faham. Jadi sebuah faham yang sangat mendasar, tapi merupakan satu sistem, satu kesatuan. Di mana ada dokumen itu? Jangan-jangan pemahaman saya, atau pahaman Pak Haidar, bukan. Atau pemahaman Pak Taufik, Pak Nazar, bukan. Itu keputusan resmi Muhammadiyah. Sidang Tanir tahun 51. Yang itu diputuskannya, dan buku itu namanya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini ada anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu yang terakhir, ketok palunya di ruangan ini, tahun 19 itu, sidang Tanwir kemarin itu, memutuskan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, dan itu lahir dari rahim UMB tahun 19. Sudah dimuat di sini. Coba, sangat monumental itu. Ini yang perlu kita harus bangga ya. Nah saudara-saudara, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Ada muqaddimahnya, Al-Fatihahnya. Nah Al-Fatihahnya atau muqaddimahnya itu menjelaskan tentang sistem faham ideologi Muhammadiyah. Ada 7 pokok pikiran. Yang kalau kita kelompokkan, cuma 2. Satu ideologi, yang kedua strategi perjuangan. Seperti apa ini ideologinya? Seperti apa strateginya? Nanti kita diskusi lebih jauh, saya kasih poin-poin saja. Saya tadi tanya, ada slide nggak? Nggak sempat. Baru memutuskan itu jam 10 tadi ya Pak Taufik ya. Itu pun masih didatangi ketua dan sekretaris PDM kota, jalan rumah sakit. 2 jam itu di rumah. Baru setelah itu saya fokus menyiapkan. Saudara-saudara, apa sih pentingnya memahami ideologi Muhammadiyah yang ada di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini? Walaupun nanti juga ada pengembangan di dalam kepribadian Muhammadiyah yang tahun 61 lahirnya. Kalau ini tadi lahir 51. Ini yang lalu lalang jadi peserta ya? Oh gitu. Mudah-mudahan pengantar saya bisa disambung. Kalau enggak nyambung itu.
Oke. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah di awal kemerdekaan. Setelah Ki Haji Mas Mansur memimpin Muhammadiyah, tahun 43 Ki Haji Mas Mansur selesai, diganti Ki Bagus. Ki Bagus sampai tahun 50-an. Jadi dia ikut merancang soal Pancasila. Coba bayangkan Bapak Ibu, tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, Agustus tahun 45 Muhammadiyah mengadakan sidang tanwir di Jogja. Zaman gak enak itu. Begitu kemerdekaan tahun 17, Ki Bagus ditarik ke Jakarta, sidang ditunda. Bentar. Ayo, ini ganggu ini. Sudah nggak ganggu. Ki Bagus pesan kepada peserta seluruh Indonesia, jangan pulang sebelum saya pulang dari Jakarta. Sidang PPKI tahun 18 Agustus. Pertama, 1 hari setelah kemerdekaan. Di situ ada cerita besar. Dan yang bisa mempertahankan adalah Ki Bagus. Apa peristiwa besar itu? Rapat yang mestinya tanggal 8, jam 10 pagi, tanggal 18, jam 10 pagi ditunda. Jadi setengah 12. Ternyata 1,5 jam itu ada deal ideologis. Ini kalau Mas Fahmi yang duduk di belakang itu paham soal ini. Saya sebenarnya mau belajar sama beliau nih. Tanggal 18 Agustus, 77 tahun yang lalu, peristiwa 7 kata Pancasila itu kan sudah disepakati tanggal 16 Juli itu di BPUPKI. Perdebatannya hidup dan mati itu. Kelompok nasionalis, kelompok Islam itu. Tapi komprominya clear. Pancasila itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, clear. Tapi tahun 18, tanggal 18 Agustus 45, yang tadi Ki Bagus hadir sebagai anggota PPKI, sidang pertama, ternyata ada kelompok Indonesia bagian timur cenderung memisahkan diri kalau 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu kalau tidak diganti, dia nggak mau bergabung. Dan itu disampaikan ke Pak Hatta. Pak Hatta melobi tokoh-tokoh agama. Saya tanya sama Gus Dur waktu Gus Dur masih hidup. Gus, orang tua Anda, Kiai Wahid Hasim, tanggal 18 ada di mana? Orang tua saya kalau bulan Ramadan, itu bulan Ramadan ya, biasanya memimpin ngaji kitab kuning, Bulughul Maram. Jadi saya pastikan ayahku tidak di Jakarta. Itu pengakuan Gus Dur. Dan itu saya tulis di dalam buku saya. Gerak Politik Muhammadiyah Al-Masyumi. Kalau begitu yang didekati oleh Pak Hatta atas aspirasi Indonesia bagian timur tadi, tokoh Islam yang lain terutama dari Muhammadiyah dan Ki Bagus yang didekati, Ketua Umum PP Muhammadiyah loh. Ki Bagus bertahan mati-matian tidak bisa. Karena ini sudah disepakati dalam sidang pleno BPUPKI tanggal 16 ya Mas Fahmi, Juli ya.
Sudah itu, agreement. Oleh 60 orang. 60 atau 62? BPUPKI. 62 ya. Di situ ada Kiai Haji Mas Mansur. Di situ ada Pak Kahar Muzakir yang terkenal Piagam Jakarta itu. Dan seterusnya termasuk. Yang jadi soal kemudian, Ki Bagus bertahan, nggak kalah, pinter Pak Hatta ini. Temannya Ki Bagus diajak bicara empat mata. Pak Kasman, sebagai Menteri Pertahanan pertama kali di Indonesia, bisa nggak melunakkan hatinya Ki Bagus Kasman? Kenapa Bung Hatta? Ini aspirasi Indonesia bagian timur, kalau enggak pecah ini negara. Mulailah Pak Kasman melakukan pendekatan sama Ki Bagus. Ki, kita sama-sama di Muhammadiyah. Kemerdekaan baru sehari loh ini. Belanda, waktu Pak Kasman ngasih pengajian di Mualimin, waktu itu saya datang, karena masuk dalam ruangan saya. Pak Kasman bilang begini, Ki, situasinya sekarang itu masih genting. Belanda masih tingil-tingil katanya. Jepang tongol-tongol katanya. Itu bahasa Ki Bagus yang saya masih terngiang-ngiang itu. Bahasa Pak Kasman waktu memberi ceramah pada kami. Tahun 74-an lah. Itu saya sudah sekolah di Jogja itu. Bukankah ini undang-undang dasar dan Pancasila sementara? Dan situasi di luar itu sangat genting. Bisa nggak Ki Bagus menurunkan 7 kata diperbolehkan? Mulai mikir, nanti kita ganti Ki, nanti sama-sama kita perjuangkan. Oke, karena ini sementara, it's okay. Tapi diganti dulu 3 kata. 7 kata diganti 3 kata. Yang Maha Esa. Itu usulan resmi Ki Bagus. Dan ketika Ki Bagus ditanya Pak Prawoto itu Ketua Umum Masumi terakhir. Apa yang Ki Bagus maksud 3 kata itu? Tauhid. Tapi pemahaman orang lain bisa lain. Saya ingin mengatakan bahwa tanggal 18, ini tanggal 18 nih, 77 tahun yang lalu terjadi pergeseran ideologi negara. Yang oleh Buya Syafi'i Ma'arif dikatakan dari formalisme syar'i menjadi formalisme tauhid yang Maha Esa. Oke, ini sejarah. Dan kita clear. Apalagi keputusan Muhammadiyah, muktamar di Makassar menegaskan sebuah dokumen yang sudah diputuskan tahun 15 di Makassar. Sikap Muhammadiyah terhadap Pancasila, terhadap negara seperti apa? Ada dokumentasinya. Apa itu namanya? Darul Ahdi Wassahada. Kesepakatan bersama Pancasila itu. Dan Darul Ahdi dan Darus Sahada. Sama-sama kita sepakati dan mari kita sama-sama mengisinya. Itu pesan. Kalau begitu Pancasila di mata Muhammadiyah final. Yang ikut merancang Ki Bagus kok. Ki Bagus itu siapa? Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pulanglah Ki Bagus ke Jogja bertemu dengan peserta sidang tanwir tadi. Saya kok yakin betul ya. Peserta sidang tanwir yang ada di Jogja itu nggak mungkin tidak mendoakan Ki Bagus itu. Tidak mungkin. Sampai tanggal 17 Agustus itu, peserta itu mendatangi Nyai Dahlan yang sedang sakit. Lalu muncul nasihat loh. Nasihatnya jangan menduakan Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, hidup-hidupi Muhammadiyah. Wah, saya bisa dikritik ini. Saya cari hidup di Muhammadiyah ini Pak Ketua. Enggak apa-apa, asal amalnya lebih banyak. Oke. Ini soal ideologi. Nah, apa kaitannya dengan
ideologi Muhammadiyah, memahami ideologi Muhammadiyah, di dalam mukadimah anggaran dasar yang itu adalah hasil, kalau di buku ini disebut hasil sorotan, hasil pemahaman Kiai Dahlan tentang Islam. Bagaimana sih Kiai Dahlan memahami Islam itu? Kemudian menjadi faham, sistem faham itu. Itu disampaikan Kiai Dahlan kepada murid-muridnya. Dan muridnya yang kritis itu Ki Bagus. Ki Bagus sangat kritis. Saya tahu persis karena guru saya adalah muridnya Ki Bagus. Siapa dia? Gurunya Pak Muhlizal juga itu. Kiai Jindar Tamimi. Dan saya belajar ideologi Muhammadiyah dari dia. Ketika saya tanya, Pak Jindar mohon maaf, jangan-jangan itu pemahaman, itu karya atau pikiran Ki Bagus? Oh enggak, saya tahu tentang Ki Bagus. Dan saya murid kesayangannya Ki Bagus. Ki Bagus itu adalah orang yang sangat kritis terhadap ide-idenya Kiai Dahlan. Jadi ini hasil kesimpulan Ki Bagus tentang pikiran-pikiran besar, pikiran-pikiran dasar yang menjadi sistem lahirnya Muhammadiyah. Dari Kiai Dahlan. Nah rumusannya itu. Daripada dibanting-banting, janganlah dibanting. Gimana? Enggak boleh. Kacamata saya tadi di mana Pak Taufik? Tertinggal di meja, mudah-mudahan masih ada ya. Kalau enggak saya tanya Pak Taufik siapa yang ngambil? Makasih Pak Taufik. Ada 7 pokok pikiran di dalam mukadimah anggaran dasar ini. Saya ringkas saja. Yang 1 sampai 4 itu menyangkut ideologi Muhammadiyah. Kemudian 5 dan 6 menyangkut strategi perjuangan Muhammadiyah. Yang ke-7 kesimpulan. Dan ini kemudian nanti rumusan ini dikembangkan di dalam rumusan resmi ideologi Muhammadiyah yang lain, kepribadian Muhammadiyah tahun 61. Kemudian nanti pada saat Orde Baru tahun 68 atau 69 lahir MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Dan nanti lahir apa yang disebut belakangan pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nomor 1, Muhammadiyah itu, kata Kiai Dahlan, harus merefleksikan semua pikiran, gerak-gerik orang Muhammadiyah itu orang yang bertauhid original. Ini istilah saya, original. Bertauhid itu haknya Allah. Ketuhanan itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Dalam statement mukadimah ini. Manusia nggak berhak untuk mengambil posisi itu. Ketuhanan itu haknya Allah. Karena itu kita harus bertuhan kepada Allah. Kemudian beribadah kepada Allah. Dan tunduk dan taat kepada Allah. Itu pokok pikiran pertama di dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Pikiran Kiai Dahlan yang dirumuskan kembali oleh Ki Bagus. Kemudian dibawa di dalam sidang tanwir. Itu yang diputuskan. Jadi kandungan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu nomor 1. Hidup itu bertauhid. Oh tadi Pak Amin, Pak Rektor, kita harus bangga dengan Muhammadiyah. Kita harus bangga dengan amal usaha Muhammadiyah ini. Kita harus bangga dengan UMB ini. Kita harus bangga dengan amal usaha Muhammadiyah yang lain. Statement saya ulangi 3 tahun yang lalu. Saya bangga dengan Muhammadiyah. Tapi saya lebih bangga lagi
kalau orang-orang Muhammadiyah ini bertauhid original. Tauhidnya Ki Dahlan. Tauhidnya yang berfungsi. Fungsional. Tauhid yang original itu apa? Mengenal Allah secara genuine. Ma'rifatullah kalau dalam bahasa ilmu ma'rifat. Tapi nggak cukup mengenal. Harus ada tindak lanjut beribadah. Dan keseluruhan amal soleh kita ini harus tunduk sesuai regulasi Allah dan Rasulnya. Itu bertauhid yang murni. Jangan-jangan kita bekerja di Muhammadiyah ini tauhidnya lepas ini. Jangan-jangan. Artinya apa? Pekerjaan kita itu tidak merefleksikan tauhid. Itu yang gawat itu. Dan semua perjuangan para nabi dan rasul itu benderanya adalah tauhid. Ki Dahlan meneruskan itu. Coba baca. Coba Pak Nazar. Mohon maaf Pak Nazar. Di Muqaddimah Pak. Saya ingin tunjukkan. Bukan omongan saya ini. Coba ini. Coba Nazar. Kacamata Pak ya. Muqaddimah Pak, di Muqaddimah. Di depan. Ini nih Pak. Coba kalimat yang pertama Pak. Izin nih Pak ya. Iya Pak. Raditu billahi robba. Itu pendahuluannya. Pendahuluan. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, belas terus itu Al-Fatihah terus. Sampai Al-Fatihah. Kemudian amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Oke, saya ringkas ini. Ini dokumen resmi loh, bukan saya bikin-bikin itu. Jadi, soal ketuhanan itu haknya Allah dan sikap kita harus bertuhan kepada Allah yang esa itu dalam perspektif negara atau dalam perspektif qul huwallahu ahad. Tapi kemudian kita harus beribadah dan taat dan tunduk kepada Allah. Saya ingin memberikan penguatan. Dalam surat Toha ayat 14 kalau nggak salah. Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa'aqimis sholata lidzikri. Sungguh aku ini bernama Allah. Deklarasi Allah itu begitu. Di dalam surat Toha itu. Innani anallah. Sungguh. Bukan sesungguhnya. Sungguh. Kalau boleh ditaukidkan. Sungguh aku ini bernama Allah. La ilaha illa. Innani anallah. La ilaha illa. Ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku Allah ya. Kalau membaca kata ana di dalam Al-Quran, jangan dipanjangkan ana. Ringkas. Fa'budni maka sembahlah aku. Metodenya apa Al-Quran? Saudara-saudara, ini menyangkut soal tauhid. Nanti kita bisa kembangkan bagaimana mengenal tauhid lebih jauh. Percuma deh bekerja di Muhammadiyah kalau tauhid kita kobol-kobol, lepas. Supaya nggak lepas, kata Pak Rektor, janganlah namanya Baitul Arqam 6 tahun sekali. 3 bulan sekali atau setahun setengah tahun sekali. Saya mengatakan bertauhid itu tiap malam harus diupdate. Caranya dengan beribadah. Sholat tahajud.
Di sanalah kita bikin deklarasi diri sama Tuhan. Ya Allah, Anta Robbi, Engkau Tuhanku. Dan aku pasrahkan hidupku ini selamanya seutuhnya hanya Engkau. Coba yang sudah pernah umroh atau haji, lihat Ka'bah itu. Bajunya apa namanya? Kiswa. Itu ada tulisan di ujung dan di ujung. Sangat tauhidi sekali. Rabbi Allah. Tuhanku hanya Allah. Di ujung ada tulisan Hasbi Allah. Cukuplah Allah mengambil alih semua urusanku. Dalam sekali itu. Coba cek itu Mas Dandi. Tulisan Rabbi Allah. Di kiswa itu. Di ujungnya Hasbi Allah. Coba tengah malam, habis sholat tahajud, bikin deklarasi diri kita. Bikin komitmen diri kita kepada Allah. Rabbi Allah, Hasbi Allah. Rabbi Allah, Hasbi Allah. Rabbi Allah, Hasbi Allah. Rabbi Allah, Hasbi Allah. Kalau menggunakan bahasa ini Pak. Di sini ada katakan raditu billahi robba. Sama. Cuma karena judulnya Pak Taufik ini ngasih penguatan, saya kuatkan. Deklarasi raditu billahi robba. Boleh. Kata-kata itu ada di sini. Penguatannya Rabbi Allah, Hasbi Allah. Rabbi Allah, Hasbi Allah. Rabbi Allah, Hasbi Allah. Rabbi Allah, Hasbi Allah. Nggak usah keras-keras. Dalam hati aja yang ringan-ringan. Nanti tetangganya repot itu. Ini siapa malam-malam ini? Rabbi Allah, Hasbi Allah. Kata Pak Fahmi sambil merokok. Pak Fahmi sudah usia berapa ini? Nah, berapa Pak? 40-an. Yang pasti-pasti saja Pak. Begini Pak Fahmi, statement saya ya Pak, nggak usah bicara soal keputusan Tarja dilarang rokok, nggak usah lah. Catat statement saya. Orang yang merokok itu hidayahnya ibarat undur-undur itu, dikit. Enaknya begini. Nurullah itu kan begini bagi mereka yang tidak merokok. Ini kajiannya bukan fikih Pak. Saya bisa diskusikan, tunjukkan dokumen, dalil-dalilnya. Dan pengalaman para wali. Kalau percaya. Saya tidak mengatakan orang yang merokok nggak dapat hidayah, enggak. Dapat, cuma lambat Pak. Kalau mau cepat selesai nanti S3-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, cobalah malam-malam itu dikuatkan tauhidnya setelah tahajud. Raditu billahi robba. Atau Rabbi Allah, Hasbi Allah. Saya umroh Ramadan kemarin saya perhatikan itu. Ka'bah itu kok ada tulisan sangat tauhidi ini. Allah Tuhanku. Raditu, aku ridho Allah Tuhanku. Sama kan? Hasbi Allah, cukuplah semua persoalan yang kuhadapi diambil alih Allah. Cobalah malam-malam. Yang saya omongkan itu bukan ilmu logika. Praktekkan, buktikan nanti pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari.
Saya dengan Pak Tahu itu menghadapi segunung persoalan tiap hari. Nggak gentar itu. Selalu ada solusi, dikatakan Pak Amin tadi. Dalam surat At-Tolak, sebenarnya ayatnya 234, Jisamsu. Ayat Jisamsu, Mas Fahmi. Dikasih jalan keluar hidup, rezeki yang tidak disangka-sangka, problem itu enak. Sebenarnya saya mau ngasih password ini, ilmu yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa, pernah turunkan kepada Nabi Isa, pernah turunkan Zulkarnain, dan pernah juga diturunkan kepada Rasulullah SAW, terutama pada saat perang Badar. Pak Amin menyebut-nyebut tuh, 313 melawan 1000 bisa menang itu. Ada passwordnya itu dan sangat tauhidi. Mau kasih, saya kasih mau? Dan itu diproyeksi dalam kehidupan sehari-hari yang sulit-sulit itu, dan itu melampaui logika. Kalau mau, kalau enggak ya saya teruskan dulu. Sebentar, saya mau minta apa? Pengakuan aja ini. Kalau mau ini nanti tunggu 1 tahun. Mau. Alif Lam Mim La ilaha illallah Warrahmanur Rahim. Cukup. Alif Lam Mim La ilaha illallah Warrahmanur Rahim. Ada yang salah? Artinya? Sangat tauhidi kan? Tapi tahajudnya jangan sehari kerja, tahajud 2 hari absen, tiap malam. Saya sarankan pengambil kebijakan ini setiap malam. Jangan tidak, kecuali sedang berhalangan. Bu Dokter, siapa? Bu Sri ya? Bu Dokter Sri Eko, Mas sudah setiap malam kan tahajudnya? Coba. Password saya hanya berlaku pada mereka yang tiap malam tidak pernah absen tahajud. Loh, Pak Ketua, yang perempuan ini kan ada hari-hari terhalang. Ya kalau terhalang, saya melarang sholat malam. Tapi kalau lagi sehat, tidak ada halangan, jangan tidak sholat tahajud. Saya mengharamkan password ini bagi mereka yang tiap malam tidak tahajud. Catat itu. Clear ya? Clear? Selebihnya coba buktikan 1-2 minggu. Buktikan saja di lapangan. Ini bukan ilmu fikih ini. Bukan ilmu ecek-ecek itu. Tanya mereka yang haji itu. Saya kasih masukan dari sini. Tanya aja pengalaman. Ilmu tauhid yang fungsional. Baik. Yang kedua, saya langsung. Pokok pikiran yang kedua. Jadi pokok pikiran pertama adalah bertauhid murni. Lalu diikuti beribadah tiap malam. 5 waktu. Dan diikuti taat dan tunduk kepada Allah, perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan amal soleh sehari-hari. Sedekahlah, ngajilah, puasalah. Disuruh Pak Taufik sabar. Tadi ke-10 ya Pak Taufik. Kalau saya sabar, syukur, tiap malam harus diupdate. Cara mengupdate-nya begini. Habis tahajud, terima kasih ya Allah, Engkau masih beri nafas aku. Dan aku masih bisa bercengkrama, masih bisa berjuang. Ada passwordnya, nggak ada
terima kasih begitu. Mau saya kasih passwordnya? Iya, nanti di akhir diingatkan ya. Dan semuanya tauhidi, bukan ecek-ecek. Yang kedua, pokok pikiran yang kedua di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar ini, pikiran Kiai Dahlan yang dirumuskan ulang oleh Ki Bagus, kemudian disepakati di dalam sidang Tanwir tahun 51. Hidup manusia itu harus bermasyarakat. Nilai seseorang itu setelah berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan guidance terhadap masyarakat. Yang sering saya katakan Pak Kasmir, mau sukses tangan di atas. Mau sukses tauhidnya clear. Bermasyarakat itu sunnatullah. Dan kita tidak bisa untuk jauh dari masyarakat. Karena itu ini penting Pak Taufik yang hadir di sini, terutama yang belum ini. Pulang dari sini mesti dicatat ini tinggal di RT mana, ranting mana, dan cabang mana, dan mesti harus berperan di situ. Nggak ada artinya kita ini cari makan untuk diri sendiri. Pelit lagi. Ini kalau pelit itu pegang Pak Fahmi. Orang pelit hidayahnya jauh. Percayalah. Tapi kalau ngerokok tadi tidak jauh Pak. Kecil sekali kerannya itu. Coba cek aja orang yang pelit itu. Tanya aja dirinya. Dapat hidayah apa kamu hari ini, minggu depan? Hidupnya cuma itu-itu aja. Buka keran, bagi. Tapi yang jangan titik nol habis-habisan. Kamu tiap hari juga untuk makan nih. Sisihkanlah kalau bahasa Pak Taufik 10%. Jadi menurut Kiai Dahlan, hidup itu harus bermasyarakat. Kalau menggunakan bahasa sosiologis, masyarakat itu panggung perjuangan kita. Masyarakat kampus. Jangan sampai kita yang menciptakan soal. Di mana-mana selalu menciptakan masalah. Habis itu tinggal lari. Kacau, di Muhammadiyah enggak begitu. Yuk sama-sama ada masalah, solusi. Nyari solusi bersama-sama. Masyarakat. Yang ketiga, masyarakat itu harus dibimbing, diarahkan, di-guidance dengan menu namanya ajaran Islam. Jangan pakai ajaran Kristen. Jangan pakai sekuler tadi disebut Pak Amin tadi itu. Ajaran Islam yang difahami Muhammadiyah itu seperti apa sih? Oh, Islam yang difahami Muhammadiyah itu sistemik. Apa itu? Sumbernya Al-Quran dan Sunnah dikaji melalui akal, fikiran, dan nurani. Aspeknya multi aspek. Ya persoalan akidah, ya persoalan akhlak, ya persoalan ibadah, ya persoalan muamalah duniawiyah. Nanti mudah-mudahan siapa Pak Taufik yang bicara pedoman hidup Islami? Oh, Pak Dasan. Aspek muamalah duniawiyahnya. Jadi saudara-saudara, jangan bermasyarakat, lalu masyarakat menjadi objek, kita menjadi fa'il, dia menjadi maf'ul bi, kita menjadi agent perubahan, masyarakat yang kita robah, kita guide, kita arahkan untuk menuju ke yang titik tujuan seperti masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana tujuan kita, kemudian menggunakan menu yang lain, nggak bisa. Menu Hindu, menu Konghucu, menu Yahudi, kelompok enggak. Al-Quran dan Sunnah Islam. Jadi yang ketiga, hanya dengan ajaran Islamlah
bisa menyelamatkan umat manusia fid dunya wal akhirah. Intinya di situ. Nah kalau itu kita harus ngaji terus. Ngajinya jangan fikih melulu, itu baru tingkat dasar itu. Kulitnya, usia-usia kita sudah 50, 60 apalagi. Udah terlambat ini kalau masih fikih melulu. Tapi fikih itu penting kalau nggak selesai. Jangan terjebak ke fikih melulu. Fikih penting, tapi kita harus mi'rad naik. Mudah-mudahan kepemimpinan Pak Susni nanti ada orang yang bisa menyerahkan banyak hal ini ke depan ini. Tapi Bapak Ibu diajak untuk jalan agak cepat. Kalau enggak, saya cuma terbayang aja usia 40, 50, 60 belum dapat hidayah maksimal nih, khawatir saya. Nggak bisa pulang sama Allah ini. Mati sih mati, tapi rohnya nggak bisa pulang, itu loh yang kacau itu. Apa ada jaminan saya bisa pulang? Enggak ada, tapi saya ikhtiar gitu. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan? Rojiunnya itu loh. Apalagi kalau pemahamannya Pak Taufik ini. Pulang itu nggak harus difahami meninggal itu. Ketika sedang hidup ini bisa pulang rohnya kepada Allah, bisa mi'raj. Bapak Ibu kan nggak percaya kalau misalnya saya ketemu sesuatu yang unik di Tanah Suci kemarin. Nggak percaya. Dan tidak perlu saya cerita, nggak percaya masalahnya. Tapi kalau levelnya kayak Pak Muhlizal, percaya. Di bawah Pak Muhlizar, Pak Kasmir. Jadi saya cerita begini. Itu ada 7 mullah di Madinah. Sebelum saya berangkat saya sudah ditunjukkan guru saya. Temui ada orang suci. Nggak boleh bawa teman. Istri nggak boleh juga. Nggak boleh difoto. Itu di Madinah. Baru ketemu hari ketiga coba. Saya anggap itu berkah aja. Ini bocoran. Maksud saya, sebelum pulang, pulanglah. Sebelum mati bisa. Hello-hello sama Allah. Bagaimana caranya? Tahajud itulah. Malamnya itu harus pakai password. Passwordnya gimana? Ya Allah, izinkan aku bisa pulang kepadamu. Sekarang juga. Dan aku sekarang sedang menuju kepada engkau. Aku mohon engkau memelukku, menyayangiku. Menyayangi. Bukan dalam pengertian lepas rohnya. Nanti Bapak Ibu akan menemui istilah begini, pulang sebelum pulang. Artinya sebelum meninggal beneran, kita bisa bermesraan dengan Allah. Yang diutak-utak soal materi saja, soal duit melulu, kapan bisa ketemu sama Allah ini? Itu penting buat saya, instrumen aja. Rasulullah, saya pernah menggoda Rasulullah di Mekah, di Madinah itu. Nggak pakai sholawat. Saya lewat di Raudhah nggak pakai sholawat. Hambar. Besoknya saya pakai sholawat tuh kayak dipeluk Rasulullah. Ini kan pengalaman batin. Oke. Jadi yang ketiga yang bisa menyelesaikan urusan kehidupan ini harus dengan menu ajaran Islam. Nah yang keempat. Ini menarik di dalam mukadimah ini. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
Sebagaimana tujuan perserikatan itu. Bagi Muhammadiyah itu wajib. Saya mau ngomong agak keras, khawatir kalian atau Bapak Ibu ini memahami agak radikal. Enggak. Kalimatnya coba aja dibaca itu. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya itu wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada manusia. Dalam loh itu kalau difahami kelompok-kelompok yang lain, loh kalau begitu berjuang bagi Muhammad itu wajib. Itu poinnya. Oh, siapa tadi Pak Taufik ya? Ini saya buka kartunya Pak Taufik ya. Mau ya? Belum pernah selama dengan saya 15-20 tahun tuh. Dia menggelorakan Allahu Akbar. Belum pernah, baru kali ini nih. Masalahnya begini, selama ini kita memahami barangkali ya. Berjuang itu seolah-olah tidak ada landasan hukumnya. Muhammadiyah sudah netapkan itu pandangan keidaklan loh. Berjuang itu wajib. Clear. Nanti lihat dokumen itu. Saya menggunakan bahasa ringan aja. Jadi ketika Bapak Ibu berjuang di kampusnya masing-masing, di jurusannya masing-masing, tidak dalam kedudukan sunnah. Wajib. Kalau wajib, nggak mungkin nggak keluar mengorbankan itu. Kalau di Muhammadiyah itu mengorbankan bukan hanya jiwanya, ya hartanya. Bagi saya PNS sebulan habis tuh biasa itu. Tapi ketika pergi butuh uang ada gitu aja. Rekeningnya tengok aja rekening saya paling 1 juta, 5 juta paling banyak. Tapi begitu ayo umroh ada gitu loh. Haji ada gitu loh Bu Dian. Tiba-tiba ada 5 sapi jual aja naik haji. Jadi tolong difahami pokok pikiran keempat ini. Jarang orang tahu. Ternyata ideologi Muhammadiyah menempatkan berjuang itu fisabilillah itu wajib. Bukan sunnah. Dan itu konsekuensinya harus berpikir serius. Harus berjuang serius. Berkorban juga nggak tanggung-tanggung. Jangan sampai kemudian kita di Muhammadiyah ini malah justru jadi kendala, sumber masalah. Seharusnya ikut sama-sama menyelesaikan masalah. Sudah sumber masalah, mencundangi perjuangan. Oke, nah 4 pokok pikiran ini, bertauhid, bermasyarakat, ajaran Islam, dan berjuang itu wajib bagi Muhammadiyah. Inilah yang disebut sistem faham ideologi Muhammadiyah. Bagaimana caranya memperjuangkan itu, Pak? Dokumen resmi loh ini. Ada 2. Tidak ada cara lain kecuali ittiba, mengikuti perjuangan para nabi yang suci. Disebut para nabi yang suci. Terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai yang dikaji Rasulullah Muhammad saja, itu benar. Tapi nabi-nabi yang lain juga perlu difahami dong. Bagaimana strategi Nabi Isa menghidupkan orang mati, mengobati orang sakit? Ya, dipelajari itu. Bagaimana Musa bisa laut dengan tongkatnya itu? Padahal tongkatnya biasa, ada passwordnya itu.
Mahal itu. Saya mengembara sampai ke Palestina dapat 1 itu kok. Tapi kan nggak mungkin saya omongkan di umum ini. Karena ini pejabat, pengambil kebijakan di Muhammadiyah, jangan seperti orang lain. Harus punya sesuatu. Kalau enggak, terpelanting kita berjuang di Muhammadiyah ini. Adik saya yang sekolah di Mu'alimat aja masih belum percaya yang begini-begini. Padahal tauhid itu bukan tauhid melangit, tapi mendarat, fungsional. Saudara-saudara. Jadi, cara memperjuangkan faham Muhammadiyah, sistem faham Muhammadiyah ini, nomor 1 caranya harus ittiba semua para nabi. Pertanyaannya, Sirah Nabawinya sudah tamat belum? Belajar sejarah perjuangan Rasulullah sudah tamat belum? Belajar perjuangan Nabiullah Ibrahim sudah tamat belum? Termasuk Musa. Nah, persoalannya karena belum galau ini persoalannya. Maka Pak Rektor izin, Pak Rektor, ini kayaknya harus ada percepatan kursus ini. Iya. Oh jelas kok itu tagnya petunjuk Kiai Dahlan itu. Nah yang kedua caranya harus dengan berorganisasi. Dan Muhammadiyah menempatkan jika tujuan tadi instrumennya tidak mendukung, maka instrumennya harus mendukung dan itu wajib berorganisasi. Sampai di sini. Kesimpulannya, pokok pikiran yang ketujuh di dalam mukaddimah itu adalah orang-orang yang bergabung di Muhammadiyah dengan sistem faham semacam ini, insya Allah hidupnya bahagia fid dunya dan diantarkan. Tapi ada kata-kata moga-moga diantarkan ke pintu gerbang Jannatun Naim. Kalimat itu ada. Bapak Ibu nggak cukup amin, tengok itu tagnya itu. Bukan saya yang ngomong itu. Keputusan resmi organisasi ini. Tahun 51 coba. Dan itu pikiran Kiai Dahlan coba. Yang disorot ulang oleh Ki Bagus. Kemudian diflorkan di dalam sidang tanwir. Tel. Sampai hari ini menjadi dokumen. Dan inilah menginspirasi ideologi Muhammadiyah. Tag-tag resmi yang lain. Misalnya kepribadian Muhammadiyah. Misalnya MKJH Muhammadiyah. Misalnya pedoman hidup. Semuanya berangkat dari apa yang saya katakan dulu. Nah sampai di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup strategi perjuangan Muhammadiyah dengan 2 pokok terakhir, 2 pokok 5 dan 6 tadi, mengittiba kepada para nabi, terutama Rasulullah SAW, Muhammad, dan juga berorganisasi. Dalam konteks inilah teori perjuangan Muhammadiyah, ini penting. Dan inilah yang melahirkan apa yang saya tulis. Poin terakhir mau sebenarnya ini. Teori perjuangan Muhammadiyah itu menempatkan perjuangan Muhammadiyah harus dengan dui tunggal strategi. Yang saya maksud duit tunggal strategi itu, strategi Oke. Terima kasih ya. Saya sudah paham kalau mau diingatkan, tapi untung bukan 1 menit lagi, 15 menit lagi. Kalau 1 menit lagi kita ketemu di mobil ya. Mau saya kasih uang maksud saya. Bapak Ibu sekalian, ini strategi perjuangan Muhammadiyah. Tolong difahami. Dui tunggal antara strategi struktural dan kultural. Apa yang dimaksud strategi struktural itu? Pegang kekuasaan.
Dan itu hanya bagi mereka kader-kader perserikatan yang punya libido politik yang tinggi. Dan harus konsultasi sama pimpinan. Terlalu banyak orang-orang Muhammadiyah di sana. Dan kita terus komunikasi. Apakah di DPD, DPR provinsi, DPR pusat, kabupaten kota, tetap kita bangun. Yang kedua, strategi perjuangan kultural. Kultural itu apa? Menangani masyarakat, membimbing masyarakat secara direct, langsung. Dan Muhammadiyah secara kelembagaan men-choice secara sadar jalur kedua ini. Apakah jalur yang pertama Muhammadiyah tidak mengambil pilihan yang original? Enggak, di sana tadi saya katakan teori perjuangan Dwi Tunggal ya. Tapi Muhammadiyah secara kelembagaan memilih jalur kultural, membimbing umat secara langsung. Lahirlah perguruan tinggi yang masuk kita bimbing, penanganan langsung. Kesehatan juga begitu. Orang sedang kena musibah, MDMC turun misalnya. Lazismu turun misalnya. Ini pendekatan strategi perjuangan kultural. Keputusan Muhammadiyah yang sampai sekarang masih dipakai adalah yang ketiga. Secara struktural, kultural, dan yang ketiga Muhammadiyah tetap memberikan warna terhadap kebijakan politik pemerintahan. Bukan kebijakan politik partai politik, bukan. Jadi misalnya begini, kita dekat-dekat dengan Pak Wali Kota, memberi masukan, dekat dengan Pak Gubernur, itu hitonya dibenarkan. Tapi atas nama institusi ya, bukan atas nama Saifullah, bukan atas nama Pak Taufik, atas nama institusi. Jadi kalau kemarin itu mendukung calon itu kebijakan institusi. Dan itu ada dasarnya. Bukan ngawur. Walaupun saya laporan sama Pak Ketum itu. Pak Ketum lapor dukungan PWM terhadap calon pilkada, alhamdulillah membuahkan hasil yang positif terpilih. Senyum Pak Ketum. Oh ya, tapi Pak Ketua bagaimana kalau kemarin kalah? Saya jawab begini Pak Adi. Kami tidak mengada-ngada Pak Ketua. Inilah realitasnya, kami menang. Andai kata, kalah gimana? Kami nggak pakai andai kata, saya bilang gitu. Ketawa aja Pak Ketum itu. Jadi saudara, garis perjuangan kita yang struktural, partai politik, kita dorong kader-kader personal kita. Person ya, bukan kelembagaan. Yang kelembagaan langsung menangani persoalan umat secara langsung, tetapi kebijakan pemerintah, kebijakan negara, Muhammadiyah harus bisa mewarnai. Paham? Nah, yang terakhir ini jarang dibaca orang. Kebetulan aja saya didorong Pak Taufik, teliti itu Pak Ketua. Saya teliti, buahnya ini nih. Dan poinnya cuma itu tuh. Saya kira ini nggak sampai 15 menit. Halo, mana tadi? Ya. Saya serahkan kepada Pak. Jadi kesimpulannya nanti ya? Nanti ya? Iya. Jadi ada 7 pokok pikiran di dalam Mukadimah Anggaran Dasar itu yang merupakan sistem faham ideologi Muhammadiyah. Baik menyangkut ideal maupun menyangkut strategi. Dan tadi di strategi sudah saya ulas persoalan direct, indirect, dan semi-direct, indirect. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Pak Nazar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Saifullah yang telah memaparkan berkaitan dengan penguatan ideologi Muhammadiyah yang sangat perlu. Yang tadi
paparkan tentang yang keempat tadi, perjuangan. Yang perjuangan itu saya ingat di surat At-Taubah ayat 20 itu Pak. Ya, yang bunyinya innallazi na'amanu wajahadu wahajaru fi sabilillah bi amwalihim. Nah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengutip di situ ayat itu mungkin dijadikan sebagai penguat di sana. Oleh karena itu Al-Jar ayat 15. Manu iya. Tapi semangatnya sama ya. Dengan Taubah tadi ayat 20. Baik Bapak Ibu sekalian, ada waktu 10 menit. Jadi tanya jawab, saya beri kesempatan penanya sebelah kiri dan nanti sebelah kanan. Jadi bagi satu-satu dulu Pak. Nah, silakan Pak Dandi. Silakan Pak yang senior, Pak Adi. Iya. Izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan ada 7 pokok pikiran untuk warga Muhammadiyah. Salah satunya kita bisa berhidup bermasyarakat. Kita adalah orang Muhammadiyah yang kita tahu kalau dalam kehidupan bermasyarakat, kalau ada yang meninggal atau ada yang apa, itu ada tahlilan. Kita ikut yang Muhammadiyah atau ikut yang tahlilan. Itu satu. Ya. Ya termasuk di situ yasinan. Tapi kalau bagi saya kalau yasinan itu kita baca Quran. Kalau saya gitu kan. Mungkin itu satu paket Pak Kasmir. Kemudian yang kedua, mungkin juga di sekitaran kita ataupun kawan-kawan kita, yang jelas kalau kami melihat di dunia pendidikan itu, bahkan masih juga diajarkan, ini sudah jelas, kita harus mengajarkan al-Islam ke-Muhammadiyahan, tapi masih juga yang diajarkan dari yang lain, yang diterbitkan oleh Kemenak, karena identitasnya udah jelas, begitu Pak. Nah di sini strategi apa yang harus kita harus buat gitu di amal usaha ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Adi. Kemudian Pak Dandi, ya silakan. Lanjut, singkat Pak, aja Pak ya. Jadi Pak, siap. Saya mungkin, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, soal tadi ada saya nyimak soal bagaimana Ki Bagus itu adalah salah satu murid Kiai Dahlan yang paling kritis terhadap Kiai Dahlan gitu kan. Yang saya ingin tanyakan bagaimana sikap Kiai Dahlan ketika memiliki murid yang kritis. Dia ngambek atau justru dijadikannya sebagai murid terbaik. Kemudian yang kedua, kritisnya itu seperti apa? Akhlaknya juga gimana gitu kan. Sehingga mungkin ini yang harus nanti jadi pelajaran yang berharga bagi para kader gitu kan. Jangan sampai kritis tapi congkakan itu juga nggak bagus gitu kan. Kemudian yang kedua Pak, ini insya Allah di ruangan ini semuanya mengikuti tren di medsos itu. Selain Ferdi Sambo itu yang sedang viral itu. Sebelum Ferdi Sambo yang sedang viral itu adalah perseteruan antara Gus Samsudin dengan Marcel. Nah ini mohon maaf yang belum menyimak ini sudah nyebut semua nih. Jadi antara pemilik Padepokan Nurjat Sejati dengan Padepokan atau Pesulap Merah. Nah itu. Sampai pada kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh Pesulap Merah yang mengungkap bahwa Gus Samsudin itu menggunakan topeng atau menggunakan Islam sebagai topeng, dia sebagai dukun atau sebagai penipu gitu ya, dibongkar oleh Pesulap Merah. Yang ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, Pesulap Merah ini dulu juga pernah mondok. Pada akhirnya ada menyimpulkan, saya share di grup PWM kemarin, itu juga saya temukan pengakuan itu di grup Muhammadiyah di Facebook. Jadi ada yang mengakui bahwa inilah
kader dakwah masa kini yang terus secara konsisten melawan tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu, di mana posisi Muhammadiyah ketika dulu kita mengakui bahwa Muhammadiyah itu adalah salah satunya melakukan verifikasi, pemurnian akidah, tauhid, kemudian berkembang menjadi reformis. Nah, cuman kalau lihat lebih lanjut, ini tetap Pak, menurut saya kabur gitu kan. Di mana proses berkelanjutannya purifikasi reformasi ini, khususnya dalam bidang ketauhidan atau akidah, karena kalah viral oleh pesulap merah. Jadi dia berdakwah dengan menggunakan gaya pesulap, tapi isinya substansinya tuh memang betul-betul keislaman gitu kan. Nah, seperti mungkin itu Bapak yang mungkin menjadi pertanyaan saya akhir-akhir ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Silakan Pak. Masih ada? Dap dulu ini, yang dua ini. Ya. Nanti ibu-ibu sudah ini. Pak Dr. Haji Adi Asmara, kalau ada yang meninggal kita ngikuti Muhammadiyah atau tahlilan, yasinan. Begini, keputusan tarjih itu kita pegang. Dan tarjih itu secara non-tekstual pakai pendekatan kearifan lokal lewat tablek musibah, tablek pengajian untuk pencerahan yang hidup maupun mendoakan yang meninggal. Itu saya sampaikan kepada Buya Syafi'i Ma'arif ketika masih hidup. Ini sesuatu yang baru ini untuk Bengkulu ini. Saya bilang itu karya tokoh-tokoh Muhammadiyah Pak Buya. Senang dia Pak. Bahwa kemudian ada versi lama yang make gitu. Jadi kalau saya memprioritaskan keputusan Muhammadiyah atau secara konvensional dengan tablek tadi Pak. Bahwa kita mengakui di lapangan itu masyarakatnya beragam, ya. Masyarakat tahu bahwa kita di posisi Muhammadiyah tadi. Tapi kalau misalnya kita dipaksa untuk memimpin yasinan, ya kita dahului surat yang lain kan gak ada masalah. Pak Adi ingat ketika sama-sama kita mendesain di masjid kita, orang malam Jumat biasanya yasinan. Kita robah pada waktu pelan-pelan. Doakan Zul Ars. Dan itu kuat sekali dalilnya itu. Jadi baca doakan Zul Ars itu lebih dari 150 Asmaul Husna saja. Rame-rame baru membaca istilah pemahaman Pak Adi tadi. Kita membaca Al-Quran salah satunya. Misalnya yang disenangi teman-teman sebelah. Kalau saya kok pendekatannya prioritas itu ya Pak. Kemudian yang kedua kita lihat masyarakat ini kita bisa masuk nggak ke sana. Bahwa itu sebagai metode awal nggak apa-apa. Metode awal. Tapi kita giring Pak. Yang kedua tadi soal apa Pak? Soal buku ya. Kalau menyangkut soal keputusan tarjih dan keputusan depak, ya kita pakai keputusan tarjih dan di dasmen mestinya ini Pak Adi ini memberikan guidance sesuai keputusan tarjih bahwa keputusan depak misalnya berbeda, yang berbeda yang mana yang perlu kita kaji. Misalnya doa iftitah Allahumma ba'id inni wajjahtu wajhiyya itu keputusan tarjih loh Pak dua-duanya.
Asal formatnya yang sempurna, komplit, tidak dipotong-potong. Jadi menurut saya kok begini langkahnya Pak Adi. Jika memang ada buku-buku dari Departemen Agama yang asumsi awal berbeda dengan tarjeh, ayo kita kaji dulu. Mana yang sama, mana yang tidak. Yang tidak kita warning gitu aja Pak. Cuma yang jadi soal di lapangan ini kita kurang gesit untuk memahami begitu. Kalau Pak Dandi, yang pertama tadi apa Pak Dandi? Soal kritis, kritis itu bertanya sampai nge. Jangan-jangan yang dimaunya kayak Dahlan A, kita memahaminya A minus. Bagaimana supaya jadi A betul? Dia nanya. Pakai etika. Dan Ki Bagus itu kalau menurut Pak Jindar Tamaimi, di Muhammadiyah itu namanya kiai-kiai kok ini Ki itu. Rupanya dia supaya dekat dengan Ki Hajar Dewantoro dan memang berteman. Artinya menggunakan itu supaya Ki Bagus itu bisa masuk kepada lingkungan Jawa. Klode itu yang Ki Hajar itu. Sama ketika bicara soal Kiai Dahlan, ini mohon maaf ya ibu-ibu ya. Halo ibu-ibu, saya menyebut apa adanya tapi ini tujuannya dakwah. Dan saya tidak menganjurkan untuk poligami. Kiai Dahlan istrinya 4 loh. Ini saya ungkap tujuannya begini. Bagaimana Kiai Dahlan bisa punya istri yang kedua itu dari lingkungan orang NU, Kerapia. Supaya dakwah Muhammadiyah itu bisa masuk ke sana juga gitu loh. Yang kedua, bagaimana Kiai Dahlan itu bisa, Kiai Dahlan kan orang keraton ya. Keratonnya Hamengkubuwono ini loh. Tapi ini kan berseberangan dengan Pakualaman. Sama-sama keraton. Sampai detik ini. Tapi Kiai Dahlan bisa menjembatani, mengambil istri dari Pakualaman. Tapi ini persoalannya tidak diteruskan oleh generasi berikutnya. Pendekatannya bukan nikahnya. Jadi ini harus habis terakhir sebentar. Kenapa bisa menikahi orang Garut itu? Kan Jawa dengan Sunda itu nggak pernah ketemu. Kiai Dahlan merintis itu dan sekarang dikembangkan Pak Dandi itu. Artinya ini bisa dikembangkan terus. Saya akan melihat sampai akhir hayat mudah-mudahan duit tunggal tidak duit tanggal. Iya. Mohon maaf soal yang terakhir pesulap tadi Merah dan Gus Samsudin, dua-duanya dalam penglihatan saya ada plus minusnya. Kita sebenarnya punya metode, cuma belum dikembangkan. Dan metode itu keputusan Muktamar tahun 2000 di Jakarta. Memahami Islam dengan pendekatan 3 hal. Salah satunya dengan pendekatan apa Pak Taufik? Rohani. Pendekatan rohani. Bukan, istilahnya Pak Taufik? Al-Afidah. Jadi bukan itu. Jadi ini belum dikembangkan pendekatan istilah Pak Nazar dengan rohani. Pendekatan ini sudah keputusan Muktamar. Cuma belum dikembangkan. Kalau dikembangkan yang namanya pesulap Merah atau Gus Samsudin itu mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Kecil. Tapi persoalannya kan belum kita kembangkan itu. Baru person-person aja, tanya saya sama Pak Muhlizal. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah lewat 5 menit. Jadi mohon maaf untuk ibu-ibu, bisa nanti konsultasi di luar forum saja. Jangan sendirian kata Bapak ya. Baik, acara kita sesi ini telah cukup ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dr. Saifullah bisa kita serap, bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita tutup pertemuan ini